Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Enggar Maulani Saputri dari SGD 9 Modul Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang organa genitalia femina. Jadi organa genitalia femina dia itu dibagi menjadi dua sesuai dengan letaknya, yaitu ada organa genitalia femina eksterna dan organ genitalia femina interna. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang organa eksterna. Organa eksterna dia itu ada tiga, yaitu vulva atau pudendum femininum. Lalu yang vulva atau pudendum femininum dia itu terdiri dari mons pubis, ada labium mayor, labium minor, vestibulum vagina, bulbus vestibuli, lalu ada ostium vagina dan glandula vestibularis mayor dan minor. Lalu ada juga klitoris dan uretra. Lalu setelah itu untuk yang organa interna yaitu dibagi menjadi ovarium. Lalu ada tuba uterina. Lalu ada uterus. Lalu ada vagina. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tuba uterin atau tuba falopi atau salping. Jadi tuba uterin dia itu yang menempati tepi kranial dan di dalam dua lembar ligamentum latum, terbagi atas 4 bagian, yaitu pars uterin, lalu ada impuls tuba uterin, lalu ada ampula tuba uterin, dan ada infundibulum tuba uterin. Jadi untuk pars uterina letaknya itu intramutral, lumennya itu tersempit dan membuka dalam lumen uterus sebagai ostium uterinum tubae. Lalu untuk isthmus tuba uterina dia itu terbentang dari uterus secara horizontal sampai setinggi ekstremitas uterin ovarii. Dindingnya itu tebal, tetapi juga dia itu lumennya lebih lebar dari pars uterina. Lalu yang ketiga itu ada ampula tuba uterina. Dia ini tuh bagian terpanjang dari tuba uterina, juga dia itu lumennya lebar, dindingnya tipis, tertipis dari pada bagian yang lainnya, dari pars uterina sama dari ampula tuba uterina. Dia ini terlihat lebih berkelok-kelok, merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Lalu setelah itu ada infundibulum tuba uterina. Dia itu batas infundibulum dengan ampulanya dia itu menyempit, bentuk seperti corong yang membuka ovarium. Dia itu disebut dengan ostium abdominal tuba uterina. Pada tepi ostium ini dia itu terdapat prosesus yang disebut dengan fibra uterina. Lalu salah satu dari fibra yang lebih besar dan melekat pada ovarium dia itu disebut fibra ovarika. Sedangkan untuk dengan perdarahan dari arterialnya, dia itu arteri untuk tuba uterina, dia itu dilepaskan dari arteri uterina dan arteri ovarium. Lalu untuk penyaluran balik dari penyaluran limfe, dia itu vena-vena tuba uterina mencurahkan isinya ke dalam vena uterina dan vena ovarika. Dia itu pembuluh-pembuluh limfe ditampung oleh nodi limfoidei lumbals. Lalu untuk persyarafan yang berasal dari sebagian besar dari plexus ovaricus, dia itu sebagiannya itu dari plexus uterina juga. Nah, serabut aferennya disalurkan ke dalam nervi thoracici 11 sampai 12 dan nervi lumbalis 1. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uterus. Uterus atau histera dia itu adalah organ muskular berbentuk piriformis atau seperti buah pir yang terletak pada pelvis minor pada wanita yang tidak hamil, dan dia itu berfungsi untuk tempat implantasi blastosit, lalu tempat tumbuhnya janin dan jalan lahir. Nah, uterus sendiri dia itu terletak dextroposisi atau miring sedikit ke kanan karena dia itu terdorong oleh kolon sigmoid. Lalu untuk secara umum uterus dia itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fundus uteri, lalu ada corpus uteri, lalu ada isthmus uteri, lalu ada cervix uteri. Corpus uteri dia itu bagian uterus yang terletak di antara fundus uteri dan isthmus uteri.
Bagian ini dia itu memiliki dua permukaan, yaitu facies interstinalis atau facies posterior dan facies vesicalis atau facies anterior. Selain itu, korpus uteri memiliki margo uteri yang menghadap ke lateral, dan ruangan di dalam uterus disebut kavitas uteri. Sedangkan untuk yang isthmus uteri, dia itu adalah bagian uterus yang menyempit. Bagian uterus yang menyempit pada masa kehamilan, bagian ini tuh tertarik ke atas dan membentuk segmen bawah rahim. Sedangkan untuk yang cervix uteri, dia itu bagian yang paling bawah dan membentuk silindris. Cervix uteri ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu portio supravaginalis cervicis dan portio vaginalis cervicis. Untuk yang portio supravaginalis cervicis, dia itu bagian terletak di atas vagina. Sedangkan untuk portio vaginalis cervicis bagian masuk di dalam lumen vagina. Nah, di dalam cervix uteri dia itu terdapat kayak sebuah saluran yang disebut kanalis cervicis. Kanalis cervicis dia itu yang ke arah superior berhubungan dengan kavitas uteri melalui ostium uteri interna, dan ke arah inferior berhubungan dengan lumen vagina melalui ostium uteri. Untuk dinding kanalis cervicis tidak rata karena terdapat lipatan oblik yang disebut plica palmata. Lalu setelah itu sebagian besar permukaan uterus dia itu dilapisi oleh peritoneum. Peritoneum yang melapisi facies vesicalis akan berlanjut untuk melapisi permukaan atas vesica urinaria sehingga berbentuk ruangan di antara uterus dan vesica urinaria. Ruangan ini disebut dengan excavatio vesica uterina. Nah, peritoneum ini dia itu akan melapisi facies interstinalis, dia itu akan melanjut ke bawah untuk melapisi portio supravaginalis dan fornix posterior vagina, dan selanjutnya melapisi rektum sehingga dia itu berbentuk ruangan yang disebut excavatio rectonia atau scapum Douglas, atau sering disebut dengan cul de sac. Lalu selain itu, peritoneum yang melapisi uterus dia itu akan melanjut ke arah lateral untuk membentuk ligamentum latum uteri. Untuk korpus sendiri, corpus uteri, cervix uteri, dan vagina tidak memiliki sumbu yang memanjang yang sama, sehingga dia itu akan terbentuk sudut antara korpus uteri dan cervix uteri yang disebut fleksi, serta antara cervix uteri dan vagina yang disebut versi fleksi. Nah, pada keadaan normal uterus itu dalam keadaan antefleksi dan anteversi. Nah, pada keadaan normal uterus itu dalam keadaan antefleksi dan anteversi. Nah, ini pada keadaan normal, dan ini retrofleksi dan ini retroversi. Ini retroversi juga. Ini antefleksi. Untuk uterus dia itu memiliki beberapa lapisan, yaitu ada perimetrium. Dia itu peritoneum yang melapisi uterus, lalu ada myometrium, dia itu lapisan otot uterus, lalu ada endometrium, dia itu lapisan mukosa dari uterus. Lalu selanjutnya uterus dia itu difiksasi oleh beberapa bangunan, yaitu ada ligamentum latum uteri. Dia itu terbentang dari margo uteri yang melekat ke dinding lateral dan lantai pelvis. Bangunan ini dia itu dibagi menjadi tiga, yaitu mesosalping yang melekat ke tuba uterin, lalu ada mesovarium yang melekat ke ovarium, lalu ada mesometrium yang melekat ke uterus. Bagian bangunan ini dia itu memiliki dua lamina, yaitu lamina anterior dia itu melanjut untuk melapisi diafragma pelvis dan dinding latiar pelvis. Sedangkan untuk lamina posterior dia itu membentuk plica retrouterina yang terbentang dari pars posterior fornix vagina ke rektum dan melanjut sebagai peritoneum yang melapisi rektum. Di antara kedua lamina dia itu terdapat beberapa bangunan. Nah, terdapat beberapa bangunan, yaitu seperti ada tuba uterina, vasa ovarica, dan ligamentum ovarium propria. Lalu ada arteri uterina, lalu ada flexus venosus uterin, oporon dan parooporon,
lalu ada ligamentum teres uteri dan ligamentum transversus cervical, lalu ada grappa metrium juga. Lalu setelah itu ada ligamentum teres uteri juga. Dia itu terbentang dari cornu ateri antero inferior. Dia itu muara dari tuba uterin, dia itu ke uterus. Lalu setelah itu kemudian dia itu berjalan ke dua lembar ligamentum latum uteri. Setelah itu dia itu menyilang ke anterior dari vasa iliaca externa dan kemudian dia itu masuk ke canalis inguinalis untuk berakhir di labium major popudendi. Lalu setelah itu ada ligamentum transversus cervicis. Dia itu terbentang dari si samping portio supravaginalis cervicis dan pars lateral fornix vagina. Kemudian dia itu melekat pada dinding lateral pelvis. Lalu setelah itu ada ligamentum sacrouterina. Dia itu terbentang dari sisi samping cervix uteri sekitar di sini. Dia itu berjalan di samping rektum dan melekat ke os sacrum pada linea mediana. Nah, ligamen ini dia itu teraba saat dilakukan rectal touch. Ligamentum pubocervical dia itu terbentang dari depan cervix uteri. Dia itu kemudian membelah dan lewat samping dari uretra, lalu melekat pada permukaan belakang os pubis. Lalu ada parametrium juga. Lalu setelah itu ada corpus perineal. Dia itu diafragma pelvis dan otot-otot dari perineum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.